menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau kepada masyarakat untuk menunda berwisata ke luar negeri mengingat kasus COVID-19 akibat varian baru Omikron terus melonjak di banyak negara, termasuk Indonesia yang telah ditemukan beberapa orang terkonfirmasi Omikron. Meski telah ditemukan penyebaran Omikron, namun kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Imbauan tersebut disampaikan Menparekraf saat weekly press briefing di Gedung Sabta Pesona, Jakarta yang digelar secara luring dan daring. Menparekraf menjelaskan imbauan ini merupakan satu dari beberapa poin yang dihasilkan melalui rapat terbatas dengan Presiden Jokowi membahas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan perkembangan kasus Omikron. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas wisatanya di dalam negeri. Menparekraf juga mengapresiasi para pelaku usaha yang telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat yang memilih berwisata di dalam negeri tidak khawatir akan kesehatannya. Selain itu, menurut Menparekraf, pihaknya juga akan menggenjot vaksinasi bagi pelaku usaha dan pekerja parekraf yang belum menerima vaksin. Pelaksanaan vaksinasi ini akan ditingkatkan hingga 3 bulan ke depan. Lebih lanjut, Menparekraf menjelaskan koordinasi antara Kemenparekraf dengan kementerian atau lembaga terkait maupun Satgas Penanganan COVID-19 terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus COVID-19 akibat varian baru Omikron. Koordinasi juga dilakukan untuk mencari solusi yang disepakati agar penanganan Omikron dapat dilakukan secara bersama-sama. Apalagi saat ini tingkat risikonya terbilang besar, mengingat akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Sesuai dengan pembahasan di rapat terbatas bahwa walaupun situasi kita aman terkendali berkaitan dengan COVID-19, di mana arti masih di bawah 1 dan daerah-daerah yang juga terpantau dari segi PPKM-nya dan mobilitasnya mengalami peningkatan tapi tidak meningkatkan jumlah kasus baru. Jadi yang dapat kami bisa sampaikan, walaupun Omikron ini sudah hadir, tapi kasus COVID terkendali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dengan adanya Omikron, pemerintah tetap memberlakukan karantina 10 hari, karena sekarang sudah terpantau hampir mencapai 4.000 pelaku perjalanan luar negeri, baik yang keluar maupun masuk. Dan pemerintah sekarang sedang mempertimbangkan untuk menaikkan jumlah karantina terpusat 14 hari. Nah, ini akan kita terus lakukan evaluasi per minggu, tapi ada indikasi kuat pemerintah akan mempertimbangkan untuk menerapkan 14 hari karantina terpusat, terutama untuk yang masuk dari luar negeri, karena dari seluruh kasus yang hadir di Indonesia itu semua datangnya dari luar negeri. Jadi perintah dari Bapak Presiden, jangan sampai terlambat kita menyinggapi Omikron ini, karena ada 95 negara dan sudah ada 11 negara yang dilarang, dan ditambah 4 negara lagi, yaitu Inggris atau United Kingdom, Denmark, dan juga Norway. Walaupun ada 1 negara dikeluarkan dari daftar tersebut, yaitu Hong Kong. Jadi proses screening harus betul-betul diperketat, karantina terpusat dilakukan dengan ketat, dan ditingkatkan juga jumlah vaksinasi. Dan ada bukan lagi himbauan, tapi arahan untuk yang akan melakukan perjalanan luar negeri sebaiknya dibatalkan, karena Omikron ini sudah mencapai 37.000 di Inggris. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan super penting, maka rekomendasinya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu, untuk yang akan melakukan kegiatan wisata maupun kegiatan ekonomi kreatif, tentunya disarankan untuk di Indonesia aja. Dan kami melihat bahwa ada mulainya kesadaran para pelaku wisata dan ekonomi kreatif untuk secara ketat
menerapkan protokol kesehatan. Ini kami pantau sendiri di Bali dan di beberapa destinasi wisata. Minggu ini juga saya akan memantau di beberapa titik untuk memastikan. Presiden juga mengarahkan bahwa testing, tracing, dan vaksinasi akan dibantu di setiap lini termasuk oleh kementerian dan lembaga, dan per hari ini kami di Kemenparekraf sudah memfasilitasi lebih dari 705.000 masyarakat parekraf yang tervaksinasi, dan ini akan terus kita tingkatkan. Pemerintah juga berharap dengan upaya pemantauan berlapis tersebut dapat mencegah pandemi seperti yang terjadi pada Juli sampai Agustus 2021. Menurut data dan survei yang dilakukan Balitbang Kementerian Perhubungan, dengan dibatalkannya PPKM level 3 di seluruh Indonesia terdapat potensi sebesar 7,1% atau 11 juta orang yang diperkirakan akan melakukan perjalanan pada momen Natal dan Tahun Baru. Antusiasme warga untuk bepergian saat Natal dan Tahun Baru cukup tinggi. Data yang diterima dari Angkasa Pura II, terdapat 800 pergerakan pesawat di Bandara Suta dan 65% di mana saat situasi normal terdapat 1.200 pergerakan pesawat. Di Bali sendiri tercatat sudah ada 25.000 orang yang datang baik dari darat maupun udara. Untuk itu, Kemenparekraf terus meningkatkan sertifikasi CSE sebagai jaminan bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi gold standar dan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tim Eljon Media melaporkan.